Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Delani. Saya dari kelas 1E akan menganalisis gerakan start block dan pembalikan. Mari simak video berikut ini. Dalam olahraga renang, ada 4 gaya yang diperlombakan di setiap olimpiade, yang biasanya menggunakan starting block untuk melakukan loncatan atau luncuran awal. Yang pertama, renang gaya bebas merupakan renang paling mudah untuk dilakukan. Selain itu, gaya bebas ini gaya tercepat di dalam berenang dibandingkan dengan gaya yang lain. Berikut teknik start gaya bebas. Sikap tubuh dalam melakukan start renang gaya bebas, kedua ujung jari kaki dikaitkan pada bibir balok start. Selanjutnya, bungkukan badan dengan kedua lengan lurus ke belakang dan pandangan mata ke arah depan. Bungkukan badan ke dalam air dan lengan diayun ke belakang atas. Selanjutnya, ayunkan lengan ke arah depan sehingga tubuh terdorong ke depan. Tolakkan kaki secara kuat ke depan dengan cara meluruskan kedua lutut. Posisi badan saat melayang usahakan lurus dan kedua tangan lurus ke depan. Posisi menjepit kedua telinga. Selanjutnya, masuk ke dalam air dimulai dari ujung jari tangan dan seluruh badan. Kemudian pembalikan renang gaya bebas. Ada 3 macam pembalikan gaya bebas. Yang pertama, pembalikan biasa. Tiap perenang harus dapat membalik ke kiri atau ke kanan dengan cepat. Bila tangan kiri yang menyentuh dinding, ia harus memutar badan ke jurusan kanan. Kedua, pembalikan salto belakang. Sebelum tangan menyentuh dinding, ia harus cepat mengambil sikap melentang dan membuat suatu salto belakang sehingga pantat dan kaki dekat dengan dinding, dan sikap telungkup ini perenang bertolak dengan meluruskan kaki sekuat-kuatnya ke muka. Namun pembalikan ini jangan digunakan dalam perlombaan renang karena kurang efektif dan susah. Ketiga, pembalikan salto ke muka. Pada pembalikan ini sentuhan tangan tidak diperlukan, cukup kedua kaki menyentuh dinding dengan cara salto ke muka. Yang kedua, renang gaya dada. Renang gaya dada yang satu ini sangat unik sebab gerakan ini mirip dengan gerakan katak saat berenang di air. Berikut ini teknik melakukannya. Posisi tubuh harus sejajar, bagian wajah menghadap ke air, bagian telapak tangan harus mengarah ke air, dan letakkan kedua tangan menyatu di depan dada. Posisi jari mengarah ke air, bukan betul. Gerakan lengan serta luruskan ke depan tubuh. Putar sedikit bagian telapak tangan ke arah luar. Posisi ibu jari sedikit mengarah ke bawah. Jaga agar posisi lengan tetap lurus di depan tubuh, lalu perlahan geser ke samping sehingga posisi tangan dan tubuh bentuk huruf Y. Saat melakukan berenang, tekuk kedua siku berada di depan tubuh dan gerakan kedua tangan ke belakang. Setelah itu, tangan direntangkan kembali. Posisi kaki lurus serta menyatu tekuk kedua lutut sehingga posisi mengarah ke samping. Rentangkan dan pisahkan kedua kaki sehingga mengurut V. Setelah itu, rapatkan kembali kedua kaki agar kembali ke posisi semula. Kemudian cara pembalikan renang gaya dada. Menyentuh kedua lengan pada dinding kolam. Menarik satu lengan ke samping dan badan mengikut gerakan memutar untuk menghadap kembali ke lintasan renang. Menarik dan menekuk kedua tungkai dan menempelkan pada dinding kolam. Seluruh badan melakukan persiapan penolakan dengan masuk ke dalam air. Tolakan dan luruskan kedua tungkai untuk melakukan luncuran dan melakukan gerakan renang kembali. Ketiga, gaya punggung. Teknik berenang gaya punggung berbanding berbalik dengan renang gaya bebas yang cenderung sedikit sulit dilakukan oleh pemula. Berikut teknik start gaya punggung. Posisi tangan dan kaki bergantung sebelum start dimulai. Tariklah kedua lengan mendekati dinding, kemudian diraihkan dengan sikap menolak, dengan sikap kepala mengendah serentak, dan dengan tolakan kaki. Kedua lengan diayunkan dan kepala mengendah. Ayunkan lengan bergerak membuka ke samping setelah kaki menolak. Posisi kedua lengan harus lurus. Ketika tubuh masuk ke permukaan air, pentingkan tubuh sedemikian rupa posisi tubuh meluncur di bawah permukaan air. Selanjutnya, cara pembalikan gaya punggung.
Pembalikan dilakukan dengan menyentuh dinding kolam dengan tangan. Kemudian, kedua kaki bersiap menyentuh dinding kolam. Setelah badan berbalik, tolakkan kedua kaki untuk melakukan peluncuran kembali dan melakukan rangkaian gerakan renang gaya punggung. Keempat, gaya kupu-kupu. Gaya renang yang satu ini cukup terbilang sulit bagi pemula. Renang gaya kupu-kupu. Pengembangan dari renang gaya dada. Teknik start gaya kupu-kupu. Pertama, Anda harus membungkungkan tubuh tepat ke arah air, di mana Anda juga perlu untuk menekuk lutut Anda. Start dalam renang gaya kupu-kupu ini akan dapat dilakukan secara tepat jika permulaan dilakukan dengan sempurna. Kembalikan renang gaya kupu-kupu. Kembalikan gaya kupu-kupu hampir sama dengan gaya dada. Setelah kedua tangan menyentuh dinding bersama-sama, kemudian baru menoleh kembali. Pantat dan kaki kedua yang telah ditekuk diputar ke samping sehingga mendekati dinding.